Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang proposal program kreativitas mahasiswa bidang kewirausahaan yang berjudul Diversifikasi Ampas Kelapa atau Cocos nucifera sebagai cemilan sehat guna meningkatkan ekonomi kreatif di Kabupaten Lombok Utara. Dengan saya sendiri, Nurul Makfirah, dan teman sekelompok saya, Rati Damayana Dwi Cintami dan Nurul Fatmawati. Adapun latar belakang kami mengangkat judul ini adalah yang pertama, yaitu Kabupaten Lombok Utara merupakan salah satu dari 15 kabupaten atau kota yang memperoleh dukungan program dari Kemendes, PDT, dan Transmigrasi dalam rangka pengembangan produk unggulan daerah pada tim pengelola kegiatan kemitraan atau TPKK terpilih. Yang kedua, pada tahun 2019, tercatat Kecamatan Tanjung menghasilkan 3.870 ton produksi kelapa dan pada tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar 3,36% menjadi 4.000 ton produksi kelapa. Kecamatan Tanjung sendiri berada pada Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Kecamatan Tanjung merupakan salah satu kecamatan dengan penghasil produksi kelapa terbanyak, sehingga sebagian besar masyarakat mengusahakan hasil perkebunan seperti kelapa yang kemudian akan diolah menjadi bahan setengah jadi. Yang ketiga, tanaman kelapa merupakan tanaman serbaguna atau tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, karena seluruh bagian dari pohon kelapa dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Salah satunya yaitu ampasnya yang bisa kita olah menjadi minyak kelapa ataupun tepung ampas kelapa yang kemudian bisa kita olah menjadi berbagai macam aneka makanan. Sehingga pohon kelapa sering juga disebut pohon kehidupan atau tree of life. Yang keempat, ampas kelapa biasa hanya digunakan sebagai pakan ternak atau dibuang begitu saja. Pengolahan ampas kelapa menjadi tepung ampas kelapa merupakan suatu diversifikasi dalam bidang kuliner. Bukan hanya itu, ampas kelapa juga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk atau pembuat minyak kelapa. Jadi, kami dari kelompok 3 ini akan memanfaatkan ampas kelapa menjadi tepung ampas kelapa yang kemudian akan kami olah menjadi brownies kering dengan beraneka macam varian rasa. Yang kelima yaitu, ampas kelapa mengandung protein, karbohidrat, rendah lemak, dan kaya akan serat. Kandungan serat yang tinggi pada tepung ampas kelapa dapat dijadikan sebagai obat konstipasi atau sembelit. Di samping itu, manfaat lain dari tepung ampas kelapa dapat digunakan untuk mencegah penyakit jantung koroner, diabetes, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kondisi umum lingkungan. Yang pertama, potensi sumber daya perkebunan yang melimpah, khususnya di Lombok Utara. Yang kedua, sumber daya manusia yang memadai dan berkeinginan besar untuk berwirausaha. Yang ketiga, ampas kelapa sebagai bahan utama pembuatan broker kora mudah didapatkan dalam jumlah yang dibutuhkan dengan ketersediaannya yang melimpah. Dan yang keempat, ketersediaan bahan utama ini yang akan mendukung keberlanjutan produksi yang berlimpah pada keberlanjutan usaha. Sehingga, dengan adanya potensi sumber daya perkebunan kelapa yang melimpah dan memadai, maka usaha brownies kering ampas kelapa yang akan kami buat ini menjadi besar dan sukses ke depannya. Analisis SWOT usaha, kekuatan satu bahan dasar ampas kelapa yang belum banyak diinovasikan dengan bahan baku yang tetap ada dan mudah didapatkan. 2. Varia rasa yang kekinian sehingga mudah masuk pasaran. 3. Pemanfaatan kembali limbah ampas kelapa menjadi suatu yang bernilai ekonomis. 4. Lokasi yang strategis dan harga yang sangat terjangkau. 5. Produk merupakan pengembangan sumber daya lokal yang dapat dipasarkan secara luas. 6. Peningkatan ekonomi masyarakat di Lombok Utara. Peluang 1. Belum ada produk olahan dan jajanan berbentuk brownies kering dari tepung ampas kelapa. 2. Sumber daya ampas kelapa sebagai bahan baku pembuatan produk yang melimpah. Dapat dipastikan bahwa sumber daya kelapa di Lombok Utara dapat menjamin keberlangsungan produk kami, karena menurut BPS, Badan Pusat Statistik,
Pada tahun 2019 tercatat Kecamatan Tanjung menghasilkan 3.870 ton produksi kelapa dan pada tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar 3,36% menjadi 4.000 ton produk ampas kelapa. Hal ini berbanding lurus dengan banyaknya jumlah ampas kelapa yang dihasilkan. 3. Memiliki pangsa pasar yang luas. 4. Produk merupakan cemilan yang sehat dan sangat bergizi. 5. Banyak masyarakat yang suka ngemil. Kelemahan, harus bersaing dengan produk-produk yang sudah dikenal oleh masyarakat. Ancaman, munculnya pesaing-pesaing baru yang meniru konsep kami. Produk yang kami tawarkan pada konsumen yaitu brownies kering dari tepung ampas kelapa dengan nama Broker Cora atau brownies kering ampas kelapa. Broker Cora kami bandrol dengan harga 20.000 per kemasan dengan berat 100 gram untuk semua bentuk dan varian rasa. Broker Cora hadir dengan 5 varian rasa yaitu original, keju, coklat, vanila, dan strawberry dengan berbagai topping pelengkap seperti kacang almond, choco chips, coklat batang, keju, dan kismis. Proses pembuatan tepung ampas kelapa. Langkah pertama, panaskan oven hingga 77 derajat Celcius dan siapkan nampan atau loyang yang dilapisi kertas roti. Langkah kedua, letakkan ampas kelapa di nampan yang sudah dilapisi kertas roti secara merata. Langkah ketiga, panggang selama 45 menit atau hingga benar-benar kering. Langkah keempat, haluskan ampas kelapa yang sudah dikeringkan dengan menggunakan blender. Blender dengan kecepatan tinggi hingga menjadi bubuk yang halus. Ayak tepung menggunakan ayakan, kemudian simpan tepung di dalam wadah yang kedap udara sampai saatnya digunakan. Dan tepung sudah siap digunakan. Proses produksi brownies. Adapun yang pertama ialah menyiapkan alat dan bahan produksi. Yang kedua, mencampurkan bahan baku yakni tepung ampas kelapa dan semua bahan lainnya dengan mixer. Yang ketiga, memasukkan adonan ke dalam loyang, ratakan, dan taburkan topping di atasnya. Yang keempat, memasukkan nampan ke dalam oven hingga 3/4 matang. Lalu, potong menjadi masing-masing 2 cm dan masukkan kembali ke dalam oven. Yang terakhir, setelah matang, hias dengan varian rasa yang diinginkan, dinginkan, dan kemas. Strategi pemasaran. Adapun strategi pemasaran yang kami gunakan ialah dengan menggunakan integrated marketing system. Untuk memperkenalkan dan mengembangkan produk, kami berupaya melakukan promosi secara berkala dengan menggunakan berbagai alternatif promosi yang dapat meminimalisir biaya dan terjadinya perkumpulan, yakni dengan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Line, Twitter, WhatsApp, dan endorsement, serta marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Kami juga akan menggunakan media cetak seperti brosur, word of mouth, dan metode partnership. Selain itu juga, kami akan mengikuti beberapa acara penting yang banyak diselenggarakan di Pulau Lombok, baik skala lokal, nasional, maupun internasional, untuk lebih mendekatkan diri kepada konsumen sehingga produk kami akan banyak dikenal, disukai, dan disenangi oleh masyarakat. Rekapitulasi rencana anggaran biaya kegiatan. Adapun rekapitulasi rencana anggaran biaya kegiatan, kami bagi dalam 4 jenis pengeluaran. Yang pertama ialah perlengkapan yang diperlukan. Pengeluaran ini mencakup alat-alat yang kami gunakan dalam menunjang produksi.
Total biaya pada perlengkapan yang diperlukan adalah sebesar Rp4.176.800. Yang kedua ialah bahan habis pakai. Pengeluaran ini mencakup bahan-bahan untuk produksi tepung ampas kelapa, juga bahan-bahan untuk memproduksi brownies ampas kelapa, yakni sebesar Rp4.030.600. Yang ketiga ialah transport lokal. Pengeluaran ini mencakup biaya transportasi bahan, pemasaran, dan pelaksanaan, yakni sebesar Rp72.000. Yang keempat ialah biaya lain-lain. Pengeluaran ini mencakup biaya selain biaya produksi dan transportasi, yakni sebesar Rp1.600.000. Sehingga total biaya kegiatan kami adalah Rp9.879.400. Dan untuk lebih terperinci telah tertuang dalam lampiran kedua pada justifikasi anggaran kegiatan. Sebelum menutup presentasi kami telah mengutip sebuah kalimat bijak dari Napoleon Hill. Beliau berkata, "Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat nanti akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan." Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.